Murid terbaik 1 Musabaqah Sahih Quran tingkat nasional 2024 dengan hormat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda atau mewakili kepada Ibu Haji Dwi Ramli Arianti SPMSI kami persilahkan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustazah Farida Ariani, kemudian Mari, Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Jakung dan juga teman-teman ASN maupun non ASN pada yang hari ini. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat salam, selamat kepada kita dan salam kepada keluarga dan juga sahabat. Semoga kita selalu untuk mudah-mudahan ini juga akan dapat kita laksanakan di tahun-tahun mendatang. Nanti walaupun berganti generasi, tapi persahabatan tetap akan berlanjut hingga tidak mau memisahkan kita semua, dan juga doa Bapak Ibu juga dapat menjadi malaikat dan juga meringankan dari meringankan kita semua. Sebelum ini kita yang menjadi pembina beliau diberikan manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kerja kita insya Allah juga akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan bermanfaat bagi kita semua dan dapat berlanjut. Jangan lupa bahwa kita adalah semua saudara, jadi jangan sungkan untuk ketika sudah menjadi alumni, jangan sungkan untuk tetap hadir di lingkungan sini. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ustaz Farida Ariani. Bapak Ibu izin berdiri ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, yang kami hormati Ibu Ami serta jajaran keluarga Dinas Pertanian, dan yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin Bapak kalau bahasa saya belibet sedikit karena sudah lama tidak pulang ke Indonesia Bapak. 4 tahun, kadang tuh mikir, Bapak permisi, hamamnya di mana ya? Hamam tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kadang saya gitu Pak, ternyata kamar mandi. Ya Allah Pak, sudah lama saya tidak pulang Pak. Ternyata ya Alhamdulillah. Mohon doanya juga, insya Allah tanggal 20 nanti saya mau berangkat ke Mesir lagi untuk melanjutkan studi. Mohon doanya ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, gimana kabarnya hari ini? Baik kah? Alhamdulillah. Kalau saya tanya kabarnya, jawabannya Mia, bisa? Bapak dan Ibu sekalian, gimana kabar ini? Mia. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu udah pernah ke Mekah atau Madinah, Mesir, Mia itu bahasa Indonesianya adalah oke banget, mantap, mantul, gitu ya Pak. Saya doakan tadi yang jawab salam semoga hutangnya semuanya lunas, dilancarkan segala hajatnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Saya yakin di sini kita berkumpul niatnya 2. Yang pertama untuk silaturahim, betul apa betul? Yang kedua untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang sudah lama tidak pernah ketemu bisa berkumpul. Inilah Pak, agama Islam itu damai. Kita bisa berkumpul, mempererat silaturahim. Silaturahim berasal dari kata silah. Apa Bapak Ibu? Silah. Karena apa? Untuk mempererat hubungan Islam. Apalagi kita sebagai umat manusia, kita harus bisa mempererat hubungan kita. Jangan sampai seperti ini. Sudahlah, itu tetangga tidak punya uang. Adakah yang seperti itu? Tidak mau aku sudah buat ini, buat silaturahim. Ada yang seperti itu Bu? Insya Allah tidak ada di sini. Tapi ibu-ibu bapak di sini sama aja kayak gitu kadang. Insya Allah enggak ya Bu. Saya doakan ibu-ibu bapak-bapak di sini orang yang ikhlas, orang yang tulus lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pertanian. Maaf untuk segala ucapan atau perbuatan, karena jujur saya baru diundang dari Ustadz Rudini. Ustadz Rudini itu salah satu senior saya. Jujur Pak, saya bingung. Waduh, untuk terjun ke masyarakat ini seperti apa? Karena kalau di Mesir saya selalu berhubungan dengan mahasiswa. Saya mengajar mahasiswa. Jadi untuk mad'u atau objek dakwah itu saya masih agak kaku. Jadi maaf ya Pak, dimaklumin. Karena masih proses belajar. Insya Allah setelah kembali di Mesir, saya siap mengabdi di Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda. Insya Allah. Karena jujur pendakwah perempuan masih kurang ya Pak ya. Pendakwah perempuan generasinya masih kurang. Dan ketika di Mesir itu anak-anaknya masih kurang dari Kalimantan Timur.
Jadi saya harap Bapak Ibu yang punya anak tidak apa-apa sekolahkan jauh-jauh, asal anaknya himmahnya kuat, berusaha. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena tadi niatnya dua, ukhuwah Islamiyah, dan yang kedua mempererat silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang muslim itu saling bersaudara antara muslim satu dengan muslim lainnya. Bahkan dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi akhir falyakul khairan aw liyasmut." Lebih baik kita berkata baik atau diam. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kita harus bisa menghormati tamu. Nah, ini momentum di bulan Syawal, Bapak. Kita harus bisa menghormati tamu. Tradisi di Indonesia ini salah satunya adalah kita harus halal memaafkan dengan kesalahan satu dengan kesalahan lainnya. Itu Masya Allah umat Islam. Masya Allah, Ibu harus bersyukur karena agama kita ini agama yang rahmatan lil alamin. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau sudah masuk agama Islam. Jua bineka tunggal ika. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul, bisa saling bertukar pikiran, bertukar cerita. Di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan ormasnya beda. Saat silaturahim, Bapak Ibu mau tahu? Mau tahu, Pak? Manfaat silaturahim yang pertama, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak usah khawatir, Pak, kalau kita silaturahim, sudah jelas hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya dijelaskan. Kalau kita pengen dipanjangkan rahim, tidak usah takut. Kalau ke tetangga, tetangga itu kayaknya rezekinya sedikit. Kalau kita silaturahim, ada di sini yang seperti itu? Tidak ada, insya Allah. Kita Bapak ya, Pak. Tapi ya alhamdulillah, manfaat silaturahim itu betul-betul terasa. Bisa memperpanjang umur kita. Jujur, kalau boleh saya cerita, di Mesir itu antara satu dengan yang lain itu suka silaturahim, Bu. Karena berbeda, adat budaya di sana itu berbeda. Kalau boleh cerita, di sana itu Pak, Bu, bahasanya berbeda, Arabnya itu. Kalau kita di sini kayak mahaluk, kita tahu apa kabar. Jar orangnya minta ampun. Saya jujur adaptasi semuanya di sana. Tadi manfaat silaturahim adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Dengan manfaat silaturahim kita akan disayang oleh Allah. Perlu kita mengerjakan puasa sampai sekarang, kita harus buktikan apakah ibadah kita hanya sekedar musiman atau menjadi kebiasaan. Karena yang dinilai Allah bukan hanya sekedar ibadahnya saja. Ibadah musiman, ya sudahlah bulan Ramadan kita lancar baca puasanya, ada yang kayak gitu istiqomah. Tapi setelah bulan Ramadan, apa yang kita hadapi? Realitanya seperti apa? Nah itu Bapak, al-istiqamatu tamman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju
به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك صلوا على النبي Muhammad. Jadi ada 3 Bapak Ibu manfaat untuk bersilaturahim. Yang pertama, taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis sudah dijelaskan, barang siapa yang ingin memperbanyak rezekinya, dilapangkan umurnya, kita harus memperbanyak yang namanya bersilaturahim. Dan yang kedua, tadi sudah dijelaskan, saya ulang sedikit lagi ya Pak. Yang kedua, tulul umri, akan memperpanjang umur kita. Jadi jangan khawatir, rezeki Allah itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Kuncinya 1, husnudzon. Di sini ada yang suka seuzon Bapak? Tidak ada, insya Allah. Saya doakan di sini orangnya baik semuanya, tulus semuanya. Insya Allah rezekinya berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya serahkan kepada Al-Ustaz Rudini nanti ya Bapak, dengarkan ceramah beliau. Insya Allah beliau ini senior saya yang sangat Masya Allah baiknya. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua, Ustaz Rudini Estos Emasos atau disebut dengan Ustaz Pramuka, peserta aksi Indosiar 2022 ditutup dengan pembacaan doa. Dengan Ustaz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung malam, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang semangat jawab salam, aku doain hutangnya cepat lunas. Ya, paling gede aminnya, paling gede hutangnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali saya muliakan para alim, para ulama, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Abdul Jalil. Nah, beliau ini Menteri Perhubungan ya. Kenapa? Karena memang beliau yang menghubungi saya. Insyaallah kita doain mudah-mudahan Pak Abdul Jalil sehat, panjang umurnya, pokoknya umurnya panjang. Semua udah mati, tinggal beliau sendirian. Yang saya muliakan Bunda Sekretaris, Bunda Ami, Ibu ya, Ibu yang kan begini, set ke sini. Bunda sehat-sehat Bunda ya. Dan keluarga besar
yang hadir pada pagi menjelang siang ini, semua abang saya, abang kameramen, Kang Asep, Insya Allah beliau ini nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya agak terlambat. Kenapa? Karena tadi pagi saya ternyata ada jadwal ceramah di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Saya datang cepat waktu, ternyata acaranya mulainya agak lama. Nikmati, tapi ini mic-nya mati-mati. Cek, maaf Pak tangan kiri. Alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita Adinda Ustazah Farida Aryani. Beliau ini kader kita, generasi penerus kita yang ada di kota Samarinda. Beliau alhamdulillah Pak, berkat doa kita bersama orang Samarinda, beliau alhamdulillah jadi juara 3 di aksi Indosiar. Alhamdulillah. Mun beliau ini juara 3 muai, mun ulun ini kadang juaranya 7. Tapi ulun tuh senang 7 daripada 3 kan dikit, 7 kan banyak. Alhamdulillah saya senang dengan beliau. Beliau juga masih kuliah Ibu, kuliahnya keren di Mesir, jurusannya tafsir. Wah, bukan agak gampangan ini, ya kan? Makanya wajar bahasanya itu masih kayak ada bahasa Arab harapan. Ibu ini orang Arab semua kan? Arab nanti. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena udah jam 10:30 kita langsung tancap gas masukin gigi 4. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar lebih cepat lebih bagus karena perut Ustadz sudah pintar kawan. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang saya dipesankan oleh emak saya di kampung, nah kalau ceramah di dinas-dinas itu kada usah panjang-panjang ya. Saya tahu ini jasadnya ada yang di sini, tapi otaknya aku tahu nih. Ya, jadi kata emak saya kalau ceramah di dinas-dinas itu nggak boleh panjang-panjang. Lebih baik pendek masuk semua daripada panjang masuk separuh. Ya Bu ya. Ibu milih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Maksudnya apa itu? Ceramah Ibu. Ini pikirannya traveling kemana-mana, heran aku. Bu, Pak, sehat semua Pak ya? Saya menyambung daripada Ustazah Farida. Beliau menyampaikan tentang yang namanya silaturahim. Bunda-bunda sekalian, halal bihalal itu adalah kita menjadikan diri kita agar yang tadinya haram, yang tadinya bermasalah menjadi tidak bermasalah, menjadi halal. Ya, sesuatu yang tidak baik akan menjadi baik. Tujuan hidup kita pasti pengen kita yang namanya kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 redaksi, padahal banyak. Tapi yang saya sampaikan di dalam Al-Quran itu 2 diksi. Ada yang pernah dengar namanya ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ada kalimat ma'ruf. Ada juga yang sering ibu-ibu menyampaikan, ayo kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Dalam Al-Quran itu Pak Kiai ada namanya itu khair ya. Ada ma'ruf, ada khair. Ada bapak ma'ruf, ada bapak. Ada ma'ruf, ada khair. Sebenarnya artinya sama-sama baik, tapi keperuntukannya itu menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau ma'ruf ya, kegunaannya itu sekupnya adalah lokal. Lokal itu kalau dalam struktur pemerintahan disebutnya mulai dari presiden, gubernur, wali kota. Nah ini bisa digunakan internal wali kota ataupun fasenya kota ataupun kabupaten. Nggak bisa dikeluarkan digunakan di luar. Tapi kalau khair itu sekupnya itu adalah universal, skala dunia, berlaku untuk siapapun. Contoh,
Kalau ma'ruf itu salah satu contohnya kita di Mekah. Kata Nabi, makan di Mekah itu sunnahnya itu menggunakan 3 jari. Betul nggak? Ini kira-kira baik nggak? Baik, ya kan Pak? Kenapa? Karena di Mekah dan Madinah makannya pakai kurma, pakai roti. Baik. Tapi pun itu kita gunakan di Samarinda, kalau ada orang Samarinda makannya coto Banjar, mau pakai sop, kayak apa sopnya? Baik tapi tidak bisa digunakan, maka ada istilahnya khair. Itu khair itu adalah pasnya lingkupnya universal, bisa digunakan di mana saja. Ya, contoh. Kalau di sana pakainya begamis semua laki-laki, ya kan? Memang cocok. Kalau begamis, hidung mancung, badan tinggi, ya kan? Ya kan? Dan gamis itu Pak, mohon maaf, makanya kita sekarang banyak yang menggunakan gamis. Kenapa? Gamis dan sarung itu beda-beda tipis. Karena itu namanya sarung dan gamis itu pakaian budaya, tapi efektif, efisien dan tidak pernah mempersulit. Kok bisa? Tanya sama bapak-bapak. Kalau pakai gamis nggak usah pusing-pusing Pak. Selesai. Sarung juga begitu. Makanya jangan kaget Pak. Kalau lihat guru-guru, lihat ustadz-ustadz banyak anak tuh jangan kaget. Karena terlalu sering pakai gamis dan pakai sarung. Ya, itu di sana, di sini sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pengen kebaikan, pengen kehalalan, apa yang harus kita bangun? Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini ayat menurut saya relevan. Ya, kenapa? Allah menginginkan kepada kita, perbaikilah, jagalah dirimu. Berarti yang harus pertama kali kita jaga siapa? Diri kita. Makanya pantas Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal kebesaran Tuhannya. Berarti yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya jangan suka sakit hati kalau kita sedang dimusuhin, kalau kita sedang dibenci, jangan pernah sakit hati. Kalau kita dijauhin sama orang, kita hidup sendiri. Memang kita dilatih untuk hidup sedang sendiri. Kenapa? Jangan pun teman, jangan pun saudara, jangan pun pasangan, hatta bayanganmu akan meninggalkanmu tatkala senja itu datang. Mahal kawan, menyala abangku. Kita itu harus latihan hidup sendiri. Kalau kita bareng-bareng itu kan enak Pak, ya nggak? Tapi kalau hidup sendiri itu luar biasa. Nanti tatkala kita masuk ke dalam kubur, hatta orang yang kita cintai. Ibu cinta nggak sama suami? Bapak cinta nggak sama istri? Makanya aku bilang sama istriku, sayang, jangan kau terlalu cinta-cinta banget sama aku. Kenapa? Nanti kalau aku mati, kau masuk ke dalam kubur, pasti kau nggak mau. Iyalah, kau nggak mau. Pak Yai, jadi saya itu kan punya sahabat, ya kan? Itu istrinya meninggal. Mau dikuburin itu istrinya, saking sayang sama suaminya, baru pingsan lagi. Mau disolatin ke masjid, pingsan lagi. Saya bingung kan? Saya tahu Bang, ini cintanya cinta bujur-bujur, luar biasa. Keren pokoknya cintanya. Saya bilang, Bu, kita mau sholatkan, ibu jangan pingsan dulu. Pas mau dikubur, kalau memang kayak gitu, ibu nggak usah ikut, ibu di rumah aja. Nanti susah nanti di sana. Ustaz, kapan lagi saya mau melihat suami saya yang terakhir. Jadi dia bilang, nah sudah, tapi jangan pingsan. Sampai ke kuburan, Bu. Gitu mau dibuka itu kan dibuka mau dimasukin kan. Ustaz, pengen lihat dulu, mau ditalkinin tuh kan, mau diajarin kan. Begitu dilihat, pas mau pingsan saya teriak, Bu, kalau pingsan ibu masuk sini. Nggak jadi, dia bilang. Berarti kita ini kan nggak cinta mati kan? Ya nggak? Makanya kita ini jangan terlalu cinta-cinta banget, Bu. Ustadz berani betul ngomong sini karena di sini nggak ada istri saya. Bu, mana berani saya kalau ada istri saya itu? Nggak ada jenderal yang paling tinggi pangkatnya. Jenderal yang paling tinggi pangkat itu Pak, inilah orang ini. Biar kepala dinas pangkatnya tuh eselon berapa Kak?
Di rumah kalau diperintahkan jenderal angkat galon, angkat dia. Aku ceramah bu keliling dari ujung Indonesia sampai ujung barat sana, sini ke Aceh. Tapi kalau aku dibentak kami suruh bego mendadak. Ada Pak Abdul Jalil nih. Bentak itu, nggak bisa kami ini melawan perempuan. Ini perempuan malu penjajah semua, aku tengok. Abang nggak percaya kan perempuan malu penjajah kan? Nggak percaya kan? Ayo kita buktikan. Di rumah kita kan ada lemari kan? Saya tanya Pak, Bu, tanya. Di lemari kita tuh paling banyak baju siapa? Baju istri atau suami? Coba, bener Pak, bener. Istri yang paling banyak. Itu baju bang, dari atas sampai bawah baju dia semua. Punya kita suami itu ditaruh paling bawah gitu. Ustaz kau tahu nasibku sama. Ya kan? Kenapa Pak, Bapak Ibu sekalian, kita ini nggak bisa melawan perempuan? Kenapa? Mereka ini punya pasal sendiri. Melanggar pasal masuk penjara kita Pak. Apa pasalnya? Perempuan selalu benar. Alah, betul-betul kau. Pertama, kedua, perempuan tidak pernah salah. Ih, jijik kalian. Yang ketiga, kalau perempuan salah kembali ke pasal 1, perempuan selalu benar. Mana buktinya? Kita buktikan Pak. Saya lagi berantem sama istri saya hari ini, misalkan berantem nih, saya udah minta maaf sama istri saya, dimaafin nih. 2 minggu setelah itu saya berantem lagi. Ini yang hari ini diungkit lagi. Tapi kalau ini perempuan ini, kalau dia salah, pura-pura nggak tahu dia. Harus enak kali kau. Makanya ibu bapak sekalian, inilah harus kita jaga diri kita dan keluarga kita. Mohon maaf, makanya ada istilah halal bihalal. Biar apa? Biar istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri, anak minta maaf sama orang tua. Kita punya kawan harus saling memaaf. Bu, Pak, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Jadi kita membangun silaturahim itu nggak usah jauh-jauh dari internal kita. Ya dari lingkar kita dulu. Makanya konsep Rasulullah itu enak buat kita Pak. Kenapa? Apa kata Rasul? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana mungkin etos kerja kita mau meningkat? Bagaimana mungkin kita mau semangat kerja kalau di rumah bukan seperti surga tapi seperti neraka? Datang ke kantor ditegur sama orang, assalamualaikum ibu, begini lah mulutnya. Gak profesional kita, kadang-kadang masalah rumah dibawa ke kantor. Masalah kantor dibawa ke rumah. Ya, jangan. Orang rumah tidak tahu Anda punya masalah di sini. Waktunya Anda pulang, kau pulang. Jangan kau bawa-bawa. Harus. Makanya kata guru saya itu Pak Yai, apa dia bilang? Kata guru saya, kamu kalau udah jadi suami, kalau di luar sana, jadilah orang yang paling bijaksana. Belajar jadi bijaksana. Sebisa mungkin. Ketemu sama orang, jaga sifat, jaga sikap, jaga akhlak. Bagaimana kabarnya Bapak? Bijaksana, enak kita punya wibawa. Tapi kalau udah di rumah, jadilah stand up komedi yang paling lucu. Bayangkan kalau kepala dinas, ya kan, atau kepala biro misalkan, dibawa pangkatnya itu ke rumah. Bapak yang makan, tolong siapkan saya makan ini. Ya kan? Ya nggak asik lah. Nanti kata ibunya, Bapak kenapa sih sambat apa ini? Ya kan? Kita harus profesional, ya. Kita harus adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makanya Rasulullah SAW tatkala khutbah Idul Fitri di anak tangga yang kedua, apa kata Rasulullah SAW? Diaminkan doa Jibril oleh Rasulullah SAW. Yang doa itu Sayyidina Jibril, Sayyidul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Sementara yang mengaminkan doa tersebut adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa doa Jibril? Di anak tangga yang kedua. Kalau anak yang tangga yang pertama, yaitu adalah apa? Ketika seorang anak dia rajin dan sebagainya, puasanya, zakatnya semuanya, lalu dia durhaka kepada orang tuanya, puasanya akan tertolak. Kata Rasul amin. Begitu juga anak tangga yang kedua. Apa anak tangga yang kedua? Jibril doanya, ya Allah, apabila ada seorang istri puasanya mantap, sholatnya keren, tarawehnya tidak putus, zakatnya dibayar, sedekahnya istimewa, tapi dia durhaka kepada suaminya, kurang ajar sama suaminya, semuanya ditolak. Kata Rasul amin. Makanya Allah kasihkan halal halal. Kita harus saling memaafkan tuh sama suami. Begitu juga sama kawan. Ini doa Rasul yang ketiga di anak tangga yang ketiga. Apa dia bilang? Kalau apabila ada seorang
muslim, dia puasanya mantap, semuanya mantap, tapi dia punya selisih, punya masalah dengan saudaranya, tapi dia tidak mau memaafkan, semuanya ditolak. Kata Rasul, amin. Makanya daripada kita satu-satu keliling maafinnya butuh waktu. Inilah hebatnya Dinas Ketahanan Pangan ini, keren mengadakan halal biar sekali selesai satu kali berdiri selesai semua saling memaafkan, ya kan? Makanya sering-sering Pak mengadakan halal bihalal. Bapak ini tahu aja maksudku kan? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita bangun dari internal kita, ya. Suami, istri, mohon maaf nih istri, nih suami datang dari kantor, nggak usah lah ngapa-ngapain dulu, sambut dengan baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Ya Bapak mau ngopi atau nyusu? Itu loh. Tanya. Nggak percaya. Pak, Bu, Ibu, Bu. Kalau kita nggak pernah nyediakan kopi, nggak pernah nyediakan susu, ya terserah. Kalau susunya susu beruang juga boleh, cap enak boleh, apalagi cap lu. Bu, jangan sampai kalah dengan karyawan Indomaret, Alfamaret, Eramat. Coba kalau mereka datang, selamat datang, selamat belanja. Suami datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat datang Bapak, mau ngopi atau nyusu? Gitu loh. Ini masalah segudang di kantor hilang dengan seketika. Tapi kalau begitu suami datang, Ibu, assalamualaikum, alam, dari mana? Kok baru pulang? Iya, astagfirullahaladzim. Aku nggak ngomongin di sini loh ya. Di sana perempuan di Rusia. Di Rusia Bu. Cuma di sana sama di sini berkawan sama aja. Bu, Ibu, dengarkan kata Nabi. Siapa yang ikhlas karena Allah memberikan setetes air minum kepada suaminya, maka seperti mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Setetes loh. Setetes. Ikhlas karena Allah 1000 rakaat. Makanya pulang dari sini ambil galon masukin ke mulut suami, 1 galon ya kan. Tuh luar biasa Bang. Itu pertama. Yang kedua, kalau suami datang minimal cium tangan, Bu. Apalagi sampai cium jidat, cium tangan lah. Ini kadang-kadang kata saya Al Mustafa itu, saya itu suka heran, perempuan zaman sekarang baik sama laki orang, jahat sama suami sendiri. Aku nggak curhat memang. Bu, Ibu, dengerin. Mencium tangan suami atau jidat suami seperti pahalanya mencium Hajar Aswad. Bu, wah ini mun kita hendak umroh paling murah itu 29 juta, ya kan? Ya, itu 29 juta. Kok Pak Ustadz tahu harga? Aku punya travel masalahnya. Jadi tahu-tahu lah kalau mau umroh kan lewat aku aja gitu. Maaf aja, Masya Allah. Bu, 29 juta itu pun belum pasti mencium Hajar Aswad. Kenapa? Sekarang pertarungan mencium Hajar Aswad nih, kemarin nih baru ada berita lagi, orang yang meninggal diinjak-injak. Orang sana itu nggak mau peduli dia. Kan orang sana itu ganal-ganal, tinggi-tinggi. Makanya ada orang Indonesia kalau masih memiliki tenaga yang kuat harus cerdas. Kalau dia tinggi-tinggi kan mereka begini kan, jangan lewat sininya, dipiting kita, lewat sini. Pak, saya pernah Pak sholat Pak Abdul Jalil, ruku sujud kan saya, enak betul kan dia. Kalau kita lagi sholat, orang lewat itu kadang-kadang kita marahin, ya. Itu aku lagi sujud begini dia. Saya bilang astagfirullah, untungnya itu kan masih sujud Bang. Itu Bu. Coba kalau nggak sujud, aku tengok begini kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, butuh modal. Ya, tapi apa? Islam membawa solusi. Jadi kita dalam berislam ini, beragama itu jangan saklek. Ya, jangan fanatik. Karena Islam itu universal. Makanya saya dalam kajian doktor saya kan lagi kuliah S3, mengambil pendidikan agama Islam.
Jangan-jangan pemahaman agama Islam yang kita pahami ini seperti kita memahami sebuah lingkaran yang mungkin menurut kita udah paham banyak, ternyata baru satu titik. Masih banyak lingkaran yang belum kita ketahui. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tengok ya, kalau kita ke sana membutuhkan modal yang besar, lalu bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu digunakan untuk orang-orang kaya yang berduit? Islam membawa hadir. Apa kata Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Islam itu tidak pernah membebankan kepada kita. Artinya apa? Kalau kita nggak punya duit tapi tetap harus mendapatkan pahala hajar aswad, itu solusinya cium jidat suami, cium tangan suami. Hajar itu batu, aswad itu hitam. Jadi suami datang, batu hitam sini, itu loh. Kita juga sama Pak, sebagai laki-laki senangkan perempuan, Bu, Ibu. Karena berdasarkan survei nggak ada cerita Pak, rumusnya perempuan itu cuma satu apa? Pengen dipuji, selesai. Istri udah berdandan, Bapak sekali puji, Insya Allah Mama cantik sekali. Apa yang keluar dari mulutnya? Mana ada Bapak, aku cantik, aku biasa aja. Alah, biasa aja, pelan-pelan masuk ke WC nyari kaca. Ih betul aku nih cantik. Alah. Ya, itu cara memujinya. Kedua, tapi jangan terlalu jujur. Kalau kita jujur mati kita. Saya sekali Pak ditanya misal saya, Pak apa Mama gendut nggak? Aku jawab jujur kan. Iya ya, aku sekarang udah ngelebaran. Wah, kemana-mana itu Bu. Makanya sekarang saya nggak pernah lagi jawab begitu. Kalau istri saya bilang, Papa, Mama gendut ya? Oh enggak, cuma bajunya aja kekecilan. Gitu Pak, nyenangkannya Pak. Padahal kan maksudnya sama aja kan. Yang ketiga, senangkan istri dengan apa? Panggil dengan panggilan yang dia sukai. Ya, jangan paksakan diri kita memanggil sesuatu kita. Apa istri kita yang paling suka dipanggil? Kalau panggilan sayang boleh. Kalau udah punya anak, mama, papa boleh, ibu, bapak boleh, ayah, bunda boleh, mama, mimi boleh, boleh, ya kan? Lo Rasul itu kan manggil istrinya Aisyah dengan panggilan apa Bu? Kenapa disebut Umairah? Pipi yang kemerah-merahan. Pak Ustaz, itu kan Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan, istri itu hitam Ustaz. Mana manggilnya Ustaz? Hitam itu bahasa Arabnya itu aswadun. Jadi panggil istrimu dengan apa? Ya Suwaidah, wahai istri yang kehitam-hitaman. Pak Ustaz, lalu bagaimana kalau istriku putih, glowing kayak bihun? Panggilnya dengan apa? Putih itu Pak, bahasa Arabnya itu abyadun. Jadi panggil istri bapak itu ya abyadiyah, wahai istri yang keputih-putihan, berarti penyakitan. Pak Ustaz, lalu bagaimana kalau istriku di sininya hijau, di sininya merah, di sininya kuning? Maka panggil ya lampu lalu lintas. Panggil dengan menyenangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kalau udah disenangin Pak, kita minta apa aja jadi itu barang. Begitu juga dengan istri kalau disenangkan. Kalau dua insan ini udah ini, berarti kita melaksanakan perintah ku anfusakum wa ahlikum. Kalau internal kita udah baik, silaturahminya udah berjalan, peredaran darah udah jalan, maka internal kita harus keluar daripada eksternal. Kita punya sahabat, punya kawan, kita harus saling memaafkan. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Kita memaafkan orang lain bukan berarti kita orang baik, tapi kita adalah orang yang tak pantas berbuat jahat. Bu, orang yang baik itu bukan berarti mereka yang tidak pernah berbuat salah. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang selalu mengkoreksi dirinya untuk lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah memaafkan itu adalah perbuatan yang sangat istimewa. Minta maaf itu adalah perbuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, jadikan diri kita, hati kita yang lembut. Jangan jadikan hati kita keras bagaikan batu. Kalau kita ngantongin batu aja nggak nyaman, berat rasanya. Apalagi kalau kita jadikan hati ini menjadi batu, tentunya nggak enak. Kemana-mana susah dan lain sebagainya. Khususnya peredaran darah susah untuk yang namanya berjalan, beredar sesuai dengan peredarannya. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, jangan kita memiliki penyakit SMS. Ya, tahu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang
susah. Makanya kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Kun kaldain wala takun kal uznain. Belajarlah kalian dari kedua tangan, jangan belajar dari kedua telinga. Lihat tangan kiri gatel, nggak nunggu dewe apa, kanan datang untuk menggaruk. Kanan gatel, kiri nggak nunggu ditelepon, dia datang untuk menggaruk. Kanan kiri gatel, datang dua-duanya untuk saling garuk-garukan. Bu, Pak, ini adalah simbol tangan ini, kata Imam Ghazali. Kalau kamu pengen berkah hidupmu, pengen sukses hidupmu, belajarlah dari kedua tangan, dari tangan ini. Apalagi 5 jari ini adalah simbol kehidupan kita. Nggak mungkin kita mau membawa namanya dinas ketahanan pangan ini lebih hebat lagi kalau kita tidak belajar daripada 5 jari. Tengok 5 jari ini siapa? 5 jari ini adalah para pejabat, ya, para pejabat. Makanya kalau pejabat itu, kalau anak buahnya itu, staf-stafnya itu udah berjalan apa kerja dengan baik, diginikan sama pejabat, oh kamu ini memang mantap, senang kita. Udah begini Bu, kalau ini adalah orang kaya, ini analoginya orang kaya. Manapun kalau sekali tunjuk Pak, ada jalan bolong, perjembatan roboh misalkan, selesaikan, selesai itu. Ini, tapi ini siapa nih? Ini para ulama, para cendekiawan, ini paling tinggi dia nih, tempat konsultasi, ya, tempat jadi pedoman dan sebagainya, paling tinggi dia. Ini siapa nih? Ini anak muda nih, jari manis. Masa muda adalah masa yang manis, masa yang romantis, tenaganya kuat, kulitnya mengkilat, walau banyak jerawat, tapi jangan usah gawat, masih banyak obat-obat di toko terdekat. Ya kan? Nah ini siapa? Ini kelingking. Kelingking ini adalah perempuan. Jangan pandang kecilnya Pak. Walaupun dia kecil, sifatnya elastis, kemanapun bisa masuk. Bahkan orang tua zaman bahari untuk mengukur ayam itu sudah bertelur atau belum pakai jari kelingking. Kenapa nggak pakai jari jempol? Kalau pakai jari jempol robek pantat ayam. Makanya apa, kalau udah ada perempuan tuh selesai pada mana-mana. Coba lihat, tablik akbar yang paling banyak siapa? Arisan yang paling banyak siapa? Reunian yang paling banyak siapa? Yang gosip juga yang paling banyak siapa? Astagfirullahaladzim. Tapi tengok Bu, dalam kampung saya, kalau begini namanya apa? Sweet. Kalau bahasa kampung saya sweet Pak. Kalau begini mana yang menang? Ini kan? Ini siapa tadi? Ini ya jempol. Aku tahu tadi siapa? Udah. Makanya tidak sedikit pejabat kita yang kalah sama perempuan. Tapi kalau ini siapa? Ini siapa tadi? Siapa? Orang kaya? Kalau begini mana yang menang? Orang kaya? Karena untuk mengalahkan perempuan nggak usah banyak-banyak Pak, hanya dengan duit. Aku nggak apa-apa Bu, aku nggak bawa duit. Coba lihat, di uang 100.000, di uang 50.000, di balik gambar yang para pahlawan itu, di balik itu gambar apa? Wanita sedang menari. Semua gambar duit itu perempuan tuh sedang menari. Kenapa? Itu tandanya senang. Kenapa? Karena wanita itu hatinya akan selalu berbunga-bunga kalau saldonya selalu bertambah. Dulu Pak saya nggak percaya Pak kalau wanita itu mata duitan, nggak percaya dulu Pak. Begitu udah punya istri, sumpah saya percaya Pak. Istri saya waktu ngidam minta belikan anggur, saya belikan. Begitu saya belikan anggur, jangan pun dimakan Pak, dilihat. Kena sinar matahari, tadi pulang ceramah bawa uang 5 juta, aku taruh di atas meja. Enggak dia. Bu, pejabat, orang kaya, ulama, para guru, para cendekiawan, anak muda dan perempuan. Jangan pun ngurus kota Samarinda, ngurus dinas ketahanan pangan, ngangkat mic aja mun hanya pejabat kada kawat. Ayo, bisa? Nggak bisa. Tapi tengok datang orang kaya, bisa? Bisa, tapi tidak kuat. Maka datang ulama, kuat nggak? Kuat, tapi tidak kokoh. Maka datang anak muda, kokoh nggak? Kokoh, tapi tidak sempurna. Maka datanglah perempuan ini. Inilah perempuan penyempurna keimanan dalam peradaban. Bu, Pak, yuk kita muliakan para perempuan, khususnya orang tua kita. Kenapa? Karena perempuan itu, ya, perempuan itu tidak tercipta dari benang layang-layang. Karena harga dirinya tak pantas untuk diulur dan ditarik.
Perempuan juga tidak pernah tercipta dari keset kaki, karena harga dirinya tak pantas untuk diinjak-injak. Tapi perempuan tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat dengan hati, karena perempuan adalah makhluk yang dicintai dan disayangi. Bu, ibu, kalau kita udah bersatu aman itu barang, ya. Tapi kata Imam Ghazali, jangan belajar dari kedua telinga. Lihat telinga, biarpun dia berdekatan, tapi tidak pernah saling menatap dan melihat. Paham maksudnya? Jangan-jangan tempat sebelah kita kerja, sama-sama kerja sebelahan, tapi seolah-olah kita tidak pernah kenal dengan sahabat yang selalu ada di sebelah kita. Seperti telinga, nggak pernah kelihatan, motor nggak kelihatan, ya Bu ya. Maka jangan jadikan diri kita sebagai telinga, tapi jadikan sebagai tangan. Jangan pun mereka minta tolong, lagi nggak minta tolong saja, kita akan hadir. Kenapa? Impactnya, imbasnya adalah kepada diri kita. Orang yang seperti ini, yang seperti tangan, selalu peduli kepada orang lain, mereka akan senantiasa diurus sama Allah. Dengan catatan apa? Ketika dia tidak ada, pasti dia dicari. Ketika dia ada, pasti disenangi. Inilah konsep hidup. Kalau kita senantiasa terus berbuat baik, amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa mau menghalalkan dan mau saling memaafkan. Bu, kalau ada kawan yang minta maaf, maafkan. Kalau kita punya salah, datanglah dengan gentleman minta maaf. Saya Ramadan kemarin, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, saya pun kena ujian yang sangat luar biasa. Apa ujiannya? Aku kena tipu, Bapak Ibu. Kena tipu apa, Ustaz? Ketipu ceramah, Pak Abdul Jalil. Jadi saya juga ini terakhir saya menyarankan kepada para pemerintah khususnya yang ada di dinas ini, hati-hati dalam bermedia sosial. Kenapa saya tertipu? Bukan masalah uang, tertipu masalah jadwal ceramah. Yang undang saya itu mantan anggota DPR, mantan ketua DPRD Kota Samarinda, Bapak Sugiono, Pak. Ya kan? Dia nelpon saya 4 kali. Enggak saya angkat. Saya karena saya lagi tarawih. Dia WA sama saya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Saya bilang, "Kenapa Pak? Ini siapa?" "Saya Pak Sugiono." "Oke Pak." "Ustaz izin boleh nelpon?" "Boleh." Nelpon Pak. Nelpon saya angkat. "Ustaz bisa ceramah?" "Oh enggak bisa," bilang. "Kalau sore enggak bisa saya. Tapi kalau ini enggak, bukan buka puasa, tapi malam habis sholat tarawih. Zikir akbar." "Di mana?" "Harun Nafsi." "Di mana?" "Di PT JBA." "Memang sana perusahaan JBA Pak sana?" "Oke," saya bilang, "saya akan hadir kalau ini." Saya tanya adik saya, "Ada jadwal nggak?" "Kosong." Oke kan. Tapi ternyata hati saya ini kayak apa ya? Nggak tenang, menggeretak, ya kan? Kenapa hati saya? Habis sholat tarawih, habis ngimam tarawih langsung ngejar bunda, langsung ke sana Bunda Ami. Sampai di Jembatan Mahakam, adik saya itu yang adik angkat saya yang dari mana? Dari Muara Muntai nyumpirin saya. Saya bilang, "Dek, kok hatiku rasa betul ya?" "Pak, itu perasaan kakak aja itu deh." "Enggak, kok aku ngerasa ini penipuan ya?" Padahal maghrib itu masih mengingatkan, "Ustaz jangan lupa nanti malam." Sampai ke PT JBA, singkat cerita, masuk ke perusahaan itu gelap Pak, gelap sama sekali Pak. Saya tanya ke security-nya, "Ada zikir akbar?" "Enggak ada Pak Ustaz." "Bukan Pak Ustaz, enggak ada acara apa-apa di sini." Astagfirullahaladzim. Saya pulang, saya ajak doa teman-teman, adik-adik saya doa. Udah saya pulang, saya telepon temennya Pak Sugiono, namanya Pak Samsun. Kebetulan senior saya di Pramuka, ya. "Bang, di mana?" "Di sini." Saya datengin, telepon Pak Sugiono. Ternyata Pak Sugiono sedang ngaji, sedang tadarus di rumahnya. Astagfirullahaladzim. Udahlah, saya bilang, udah, pokoknya kelas lah seperti itu. 3 hari setelah itu, Bapak Ibu sekalian, ya, nelpon lagi, WA lagi dengan nomor yang berbeda mengatasnamakan nama yang sama, yaitu Sugiono. Aku bilang ini kerjain balik ini. Begitu saya kerjain balik, Pak De, saya bilang, "Udah lama kita nggak video call. Ini hebat, ini pesan saya ingin saya sampaikan." Ternyata mau dia Pak video call Pak. Begitu video call, dan itu betul-betul Pak, mukanya Sugiono Pak, tapi saya tahu itu Yai. Fotonya tapi ngomong. Inilah yang ingin saya sampaikan, perkembangan teknologi saat ini, hati-hati, ya. Mukanya itu pasti ngomong dia Pak, fotonya Pak, ya.
Kalau kita yang nggak tahu kan, ini betulan ini gitu kan. Hati-hati Pak, ya. Kenapa? Mohon maaf. Sekarang ini banyak sekali terjadi fitnah. Salah satu diantaranya dengan perkembangan teknologi saja. Makanya kita harus bijak dalam bermedia. Boleh kita membranding diri, mengupgrade diri, mensosialisasikan diri kita boleh, tapi dengan catatan jangan melupakan etika dalam bermedia. Ya, terjadi perselingkuhan, terjadi ini itu naudzubillahi min dzalik, bermulainya daripada situ. Bu, naudzubillahi min. Nah, jadi ibu-ibu juga harus cerdas ya. Kadang-kadang Pak sekarang nih yang laki-laki saya izin karena Pak ini terjadi sama kawan saya. Kalau ada video call ya, nomor baru jangan langsung diangkat Pak. Boleh diangkat tapi jangan ditap-tapkan ke muka Bapak. Boleh diangkat. Mana HP itu? Misalkan HP nih. Siapa pinjam? Ini HP Pak. Kalau nomor baru jangan langsung begini angkatnya. Jangan. Ya, kalau nomor baru letakkan di sini, angkat. Bisa kita lihat, tapi jangan muka kita. Kenapa? Mereka lebih canggih sama kita. Begitu kita angkat kalau gini, takutnya perempuannya lagi bugil. Loh iya serius. Disangkanya kita video call, ya kan? Sementara mereka kan nggak mau tahu. Akhirnya apa? Kita diperas. Nih kalau nggak mau disebarkan, bayar sekian. Rusak kita Pak. Padahal kita nggak niatan sama sekali. Makanya gini, ya orang sekarang itu ngerinya apa? Coba lihat, ya kan? Wajahnya misalkan Pak Abdul Jalil, wajahnya adik saya Subhan misalkan, atau Pak Asep wajahnya kan bawahnya nggak tahu, tapi dipotonglah lehernya ini, ditaruh ke yang lain, dipiralkan dari apa? Tindakan asusila misalkan, auzubillahi min dzalik. Ya kan? Hati-hati Pak, kita harus cerdas dalam bermedia. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ya, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dengan adanya ini jangan sampai ya, kalau dulu adanya ini yang jauh jadi dekat. Ya, yang dekat jadi merapat. Menuah ini berubah. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kenapa? Kita lagi kumpul sama keluarga, sama teman, sibuk kita. Awas hati ya. Kalau saya, kalau udah di rumah, ya, pokoknya udah masuk rumah, saya letakkan HP saya di meja. Itu komitmen saya dengan istri saya. Ya, kecuali kami mau nonton berdua. Saya letakkan di istri saya, jangan kita sentuh HP. Kecuali ada yang nelpon, baru kami angkat. Kenapa? Mohon maaf. Kadang-kadang kita kan udah satu hari sama-sama kerja nih, kita nggak ketemu sama istri, kapan lagi kita mau ngobrol? Ya kan? Jangan sibuk Pak. Udah kalau dari rumah letakkan HP, ngobrol sama istri, ya, ngobrol sama anak. Kadang-kadang kita yang menuntut anak-anak kita harus ngerti sama kita, tapi kadang-kadang kita egois, nggak mau mendengarkan apa suara anak daripada kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, bangun silaturahmi dari internal kita, insya Allah. Al-Jamdur Rahmah, Al-Jamdur Barokah. Dengan bersama itu ada kasih sayang, dengan bersama itu ada keberkahan. Amin ya Rabbal. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang boleh kapan-kapan diundang. Terima kasih Ustazah Farida. Kita doakan beliau insya Allah tanggal 20 atau 21 beliau akan berangkat lagi ke Mesir dan mudah-mudahan segera mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kalimantan Timur. Karena pemerintah Kalimantan Timur konon ceritanya ada namanya program apa tuh? Itu maksud saya. Boleh. Ya. Saya nggak update Bu kalau masalah program ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapatkan beasiswa itu ya. Amin ya Rabbal. Karena saya berharap Bu, serius, saya berharap Farida sepulang dari Mesir pulang ke sini ngurus dakwah gitu loh. Ya, kenapa? Karena ini kekurangan kader Bu. Anak muda zaman sekarang ini kalau untuk ngelatih khotib, ngelatih ajar kan penting Bu. Apalagi ceramah. Ini nanti spesialisnya ke ibu-ibu. Biar aja yang ngurus ibu-ibu. Ya, baca tafsirnya bagaimana, biar cerdas, biar sama-sama. Ya, kalau saya suruh ngaji tafsir, ya saya balik kanan lah. Kenapa? Karena Al-Quran juga mengatakan kepada kita kan, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau kamu nggak tahu. Jadi hidup itu jangan sok tahu kalau kita nggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Ya Bu ya, Pak ya. Maafin ya. Maafin ya. Jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi sampai masuk ke dalam paru-paru. Kenapa? Karena ibu adalah separuh nafasku. Itu ciri-ciri ceramah menjilat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya pertemuan yang terakhir, melainkan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kita pun akan dipertemukan kembali. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syi'an mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbana, terima kasih ya Rabb atas kenikmatan, keberkahan, kebahagiaan yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Rabb. Meskipun sifatnya semuanya itu adalah sementara ya Rabb, tapi izinkan kami menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan bermunajat kepadamu sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mau menjaga hati kami, mau menjaga lisan kami, mau menjaga etika kami, tingkah laku dan perbuatan kami ya Rabb. Ya Rabbana, maafkan kami ya Rabb, belum menjadi hamba yang terbaik di matamu ya Rabb, belum menjadi suami yang baik di mata keluarga ya Rabb, belum menjadi istri yang baik di hadapan suami ya Rabb, belum menjadi anak yang baik di hadapan kedua orang tuanya ya Rabb. Kami menyadari itu ya Rabb. Banyak sekali kekurangan kami yang kami alami. Hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah kami memohon. Semoga Engkau memberikan keriduan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, percikanlah cintamu ke dalam hati kami, agar dengan ringan kami mau memaafkan orang-orang yang bersalah, termasuk diri kami pun, menghilangkan rasa gengsi, mengkikis rasa egois, untuk senantiasa membuka hati untuk saling memaafkan ya Arhamar Rahimin. Karena sungguh ya Rabb, kami tidak ingin menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi di sisimu ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb, urusan yang senantiasa mendatangkan kecintaan, kemuliaan dari sisimu ya Arhamar Rahimin. Hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah kami memohon. Kabulkanlah doa kami, perkenankanlah munajat kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa adkhilna jannatal mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian kenang-kenangan kepada Purna Tugas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda kepada Ibu Insinyur Haji Yuliana MSI. Kami silahkan Dokter Hewan Haji Tirul Saud MSI, Insinyur Ibu Nurianti Catur Restiwati, Ibu Haja Masrupa Mardiana, Insinyur Haji Mardayana MSI, Dokter Hewan Jumianti, Suryansa Sarjana Peternakan, Sain Ashari Ardiansa Sarjana Pertanian, Insinyur Taufik Rahmani, Imam Supritno Sukadi Suryansa SP, Insinyur Sumijan, Dr. Andes Haji Muhammad Jufri. Dengan ini kami silahkan.
Salam dulu. Gitu ada bos Lebih Hamdan. Kalau ada salahnya disebutkan. Kalau ada. Pertama tugasnya sudah selesai, bisa minta maaf. Habis ini yang pintar nyanyi. Dan jawabannya nggak usah pakai cici-cici. Yang selanjutnya Bapak silakan ikut sama-sama. Lanjut.